Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Terungkapnya Pesugihan Bakso Tikus. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, Rudy bersama istri dan kedua anaknya hendak pergi jalan-jalan. Tiba-tiba putra Rudy memohon, "Ayah, aku mau es krim," ujar anaknya. Rudy hanya terdiam memandangi. Untuk kedua kalinya, si kecil berkata, "Aku mau es krim ya," ujar anaknya lagi. Seandainya Rudy bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada putranya ini, karena tidak satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Sang istri menanggapi permohonan anak mereka. "Ya sudah, es krimnya diganti dulu dengan permen ini ya, kan sama-sama manis," ujar istrinya Rudy. Rudy seorang kepala rumah tangga yang reputasinya di depan keluarga besar sudah merosot. Itu disebabkan oleh kebiasaan yang suka mabuk-mabukan. Beberapa anggota keluarganya dengan teganya suka mengatakan bahwa Rudy sudah mati. "Anggap saja Rudy itu sudah meninggal." Demikian perkataan salah seorang sanak saudaranya yang pernah didengarnya. Mendengar perkataan seperti demikian, Rudy merasa sangat sakit hati. Selain itu, kemiskinan yang terus mendera hidupnya membuat Rudy bosan. Rudy bosan jadi orang miskin. Bayangkan, ketika salah satu saudaranya berulang tahun, anak mereka tidak diundang. Apa karena anaknya tidak mampu membeli kado? Mungkin saja. Jangankan membeli kado, untuk membeli beras pun mereka tidak sanggup. Memang beginilah nasib jadi orang miskin. Rudy sangat lelah menjalaninya. Hidup lontang-lantung, mencari pekerjaan susahnya minta ampun. Setiap harinya selalu dicemooh keluarganya. Sampai suatu ketika, seorang teman menawari Rudy untuk mengikuti tips menjadi kaya yang dia praktikkan, yakni menggunakan ilmu. "Ini, aku baru saja dapat proyek 20 juta Ruth, karena aku pakai barang ini," katanya bersemangat. Barang yang ia maksud yaitu adalah jimat. Rudy pun menanggapi, "Ayo, antar aku ke sana," ujar Rudy. "Yakin, Ruth, kamu mau melakoninya?" tanya temannya. "Iya, saya yakin. Capek menjadi orang miskin terus." Tanpa pikir panjang, keduanya langsung menuju ke suatu tempat untuk mendapatkan barang itu. Dengan perjalanan yang cukup memakan banyak waktu, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang bisa dikatakan rumah kuno. "Ayo, buruan masuk." Mereka pun masuk dan langsung disambut oleh laki-laki parubaya yang berpakaian serba hitam. Di ruangan yang bercahaya remang, Rudy menyampaikan tujuan datang ke sana. Tidak butuh waktu lama, Rudy pun diberikan jimat yang dibalut dengan selembar kain berwarna merah. 1 bulan kemudian, sepertinya jimat ini merupakan penolong yang memang dipersiapkan bagi Rudy. Buktinya usaha Rudy lancar sentosa setelah memakai jimat. Rudy membuka usaha di bidang kuliner dengan pendapatan yang menjanjikan. Begitu senang Rudy menikmati rupiah demi rupiah yang kini digenggamnya setiap hari. "Sudah jadi orang kaya ya, Ruth?" sapa temannya, yang tidak lain adalah orang yang telah mengantarkannya ke tempat untuk mendapatkan jimat sakti tersebut. "Iya dong, kan ini berkat kamu juga," jawab Rudy. "Ruth, kamu mau tidak? Biar lebih kaya lagi," tawar temannya. "Wah, siapa sih yang akan menolak tawaran untuk jadi makin kaya?" Tentu saja Rudy tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Katanya kalau Rudy datang ke dukun pesugihan, Rudy bisa memperoleh modal besar. Perlahan-lahan Rudy pun mempersiapkan semua sesajen dan mahar yang dibutuhkan. Sesajen dan mahar adalah sarana agar Rudy yang bisa berhubungan dengan sosok arwah yang akan membantunya. Dengan demikian, nantinya Rudy bisa kaya.
Sesajen dan mahar itu memerlukan banyak biaya. Jadi Rudy mengumpulkan uang dari mengambil keuntungan usaha dan menipu orang tuanya. Rudy tidak peduli berapa banyak uang yang harus ia keluarkan. Yang penting Rudy bisa menjadi semakin kaya. Rudy pun pergi ke dukun yang akan memberi kekayaan berlimpah. Semua sesajen dan mahar telah diserahkan. Hanya saja dukun tiba-tiba berkata, "Untuk memperoleh kekayaan ini, harus ada tumbalnya," ujar sang dukun. Baginya tidak masalah kalau nyawanya yang menjadi tumbal. Rudy rela menjadikan dirinya sebagai taruhannya, asal kekayaan itu bisa ia dapatkan. Rudy menuruti perintah apapun yang harus dikerjakan. Rudy tidur 7 hari 7 malam di sebuah makam di Karang Jawa. Di situ ia mendapatkan suatu mimpi. Rudy sedang berjalan di tengah ruangan yang tidak Rudy ketahui. Tiba-tiba seorang wanita berambut panjang dan berjubah putih datang dan berkata, "Hai." Rudy tidak mengenal siapa dia, tetapi Rudy langsung berkata, "Aku bosan menjadi orang miskin. Aku ingin menjadi orang kaya," ujar Rudy. "Aku akan memberimu kekayaan, tetapi aku minta anakmu yang pertama untuk menjadi tumbalnya," jawab wanita itu. "Tidak," jawab Rudy. Rudy terbangun. Rudy menjerit-jerit, tidak menginginkan anaknya menjadi tumbal. Yang dia inginkan adalah dirinya sendiri yang menjadi tumbalnya. Dukun yang di sampingnya pun berkata, "Tapi kamu akan mendapatkan apapun yang kau mau," ujar sang dukun. Saya tidak mau anak saya menjadi tumbal," tolak Rudy. Rudy pun mendorong dukun itu, lalu bangkit dan berdiri. "Kalau tumbalnya diganti dengan orang terdekatku bagaimana?" tanya Rudy. Rudy kebingungan. Kekayaan yang ingin dia kejar justru akan diberikan untuk anaknya, bukan untuk dirinya saja. Kesedihan meliputi diri Rudy. Rudy pun pergi dari tempat pesugihan itu. Rudy berlari dan terus berlari. Apa maksud semua ini? Walaupun Rudy memang bukan bapak yang baik, tetapi anaknya adalah kesayangannya. Untuk alasan apapun, Rudy tidak ingin anaknya menjadi tumbal. Namun di malam harinya, Rudy bermimpi didatangi oleh sesosok wanita berjubah putih panjang. Sosok itu berkata, "Akan kukabulkan permintaanmu, asal setiap bulannya kau melakukan ritual dengan 2 ekor ayam cemani sebagai syarat ritualnya." Hanya kalimat itu yang diucapkan. Tidak lama kemudian, sosok itu pun pergi dari alam mimpinya. Rudy sendiri tidak menyangka sosok itu akan mengabulkan permintaannya. Sudah 12 bulan lamanya, Rudy selalu rutin melakukan ritual di setiap malam Jumat Kliwon. Sekarang ia melanjutkan usaha yang sudah dijalaninya. Kekayaan Rudy semakin melimpah. Di tempat Rudy tinggal, para tetangga mendapati Rudy sebagai pembisnis kuliner yang hidupnya mentereng. Ia memang kaya raya. Namun, melihat Rudy yang memiliki lebih dari 3 mobil mewah, lengkap dengan bangunan rumah yang super megah, orang-orang berpikir bahwa itu terasa tidak masuk akal jika dihasilkan oleh seorang pedagang bakso. Meskipun yang mereka maksud adalah pedagang sesukses apapun, oleh warga sekitar pula, Rudy dikenal sebagai orang yang tidak suka bergaul. Ia lebih sering berada di dalam rumah dan tidak menampakkan diri pada acara-acara umum paling penting sekalipun. Namun setiap ada kesempatan untuk beramal, Rudy selalu menyumbang uangnya, bersedekah. Jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung. Namun tetap saja, ia tidak pernah menampakkan diri dalam interaksi sosial orang-orang sekitarnya. Sekarang pun ia sangat dihormati di keluarga. Setiap hari disanjung-sanjung. "Menurutmu apa sih yang terjadi dengan keluarganya Rudy? Mereka kaya raya, tapi aneh sekali," kata Doni, salah satu warga yang rumahnya hanya terletak beberapa kaki dari rumah Rudy. "Aku juga tidak tahu, Don," jawab Agus dengan singkat. Ia adalah teman Doni. Warga mengenal Agus sebagai pemuda soleh yang tidak terlalu suka bicara. Ia sering diminta untuk menjadi imam masjid maupun memimpin acara yasin dan tahlil. Dalam berbagai desas-desus, ia memilih untuk tidak ikut campur, menjaga lisan. Alih-alih menelusuri pertanyaan temannya lebih jauh,
Agus lalu menjawab kegelisahan Doni dengan mengajaknya makan di warung bakso Rudi. "Aku yang traktir," kata dia. Tidak menunggu lama, berangkatlah keduanya menuju warung itu. Sesampainya di sana, mereka menyapa Rudi yang sedang menjaga kasir, lantas memesan 2 porsi bakso. Sesaat setelah Agus dan Doni sampai di warung, Rudi langsung menghindari mereka. Tampak sekali, ia tidak mau diajak mengobrol. Ia hanya mempersilahkan Agus dan Doni makan dan pergi ke dapur belakang warungnya. Tidak lama bakso pun datang. Agus dan Doni telah bergairah untuk menikmatinya. Namun tidak berlangsung lama. Di tengah kesempatan makan itu, ada sesuatu yang terjadi. Secara tiba-tiba, Agus memuntahkan lahapan bakso yang baru saja ia makan. Ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Bukan soal rasa, melainkan soal lain. Sebagai orang soleh, kemampuan merasakan hal-hal semacam itu disebut Agus sebagai kepentingan batin. Namun ia lantas melakukan sesuatu yang penuh dengan kenekatan. Melihat apa yang ada di dalam panci besar tempat Rudi meletakkan baksonya. Kebetulan saat itu, tidak ada yang menjaga gerobak bakso di warung itu. "Jangan," kata Agus. Namun tetap saja, Doni tetap melakukan apa yang telah jadi niatnya. Maka betapa kagetnya Doni saat menengok ke bawah. Ia dapati panci bakso penuh dengan banyak tikus yang masih hidup. Selain itu, secara samar-samar, Doni juga melihat beberapa kertas yang terbuntal plastik dan dimasukkan ke dalam panci. Ia tidak bisa membaca secara rinci apa yang tertera di kertas itu. Sebuah tulisan yang seperti memakai sebuah bahasa dan huruf yang asing, lebih mirip mantra pesugihan. Tidak lupa ada celana dalam yang tercampur dengan kuah bakso. Melihat itu semua dengan mata kepalanya sendiri. Sebagaimana Agus, Doni juga mual. Ia lantas langsung mengajak Agus untuk pulang. Sejak saat itu, keduanya berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah makan di warung bakso Rudi. Tidak hanya mereka berdua yang merasakan itu. Di lain waktu, tepatnya di bulan Syawal, di mana banyak orang berpuasa guna memperoleh ganjaran yang akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Maka sebagai wanita saleh, Windy pun juga melakukannya. Ia dibesarkan di keluarga yang cukup religius, dan alhasil, ibadah-ibadah sunnah pun telah biasa dilakukan. Keluarganya memang dikenal masyarakat sekitar sebagai keluarga yang agamis. Ayahnya meskipun hanya seorang petani, kerap diminta mengisi pengajian di berbagai acara yang diadakan oleh penduduk setempat. Sementara Windy yang merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga itu, telah sejak kecil disekolahkan di pondok pesantren. Hidup mereka sederhana, namun tenang, lantaran dekat dengan agama dan Tuhan. Di tengah kesederhanaan itu, pada suatu sore, ketika ayah Windy kembali dari pekerjaannya, ia membawa pulang gaji. Meskipun jumlahnya tidak banyak, ayahnya Windy begitu mensyukuri hasil itu. Maka sebagai wujud rasa syukur, ia mengajak istrinya dan Windy untuk berbuka di sebuah warung bakso tidak jauh dari rumahnya. Bagi sebagian orang, bakso merupakan makanan yang kelewat enak. Hampir semua kalangan menyukai makanan saat itu. Selain karena harganya yang terbilang murah, cita rasanya juga cocok dengan lidah orang Indonesia. Kebetulan ketiganya hari itu sedang berpuasa. Berangkatlah Windy, ibu dan ayahnya, hanya dengan berjalan kaki ke sana. Warung bakso itu yang dimiliki oleh Rudi memang dikenal penduduk sekitar mempunyai cita rasa yang enak. Bangunan warung pun tergolong mewah, dan lantaran bisa berbuka puasa sekeluarga pada hari itu di sana, hati Windy benar-benar dipenuhi rasa syukur. Kali itu ialah kali pertama bagi mereka. Ketiganya sampai di sana menjelang maghrib, dan sebagai keluarga agamis, ketika azan berkumandang, mereka tidak tergesa-gesa untuk berbuka. Malahan ayah Windy, yang saat itu telah membatalkan puasa dengan es teh yang ia pesan, menanyakan tempat di mana
ia bisa mendirikan sholat maghrib terlebih dahulu kepada Rudy. Rudy pun menunjukkan musola yang tidak jauh dari lapaknya. Keadaan itu benar-benar membawa beruntung bagi Rudy. Semenjak ia bertemu dengan temannya kala itu, kehidupan Rudy sekeluarga berubah drastis. Ia membuka sebuah warung bakso di kampungnya. Warung baksonya selalu dipenuhi pengunjung. Tidak ayal Rudy pun berhasil membangun banyak cabang bakso yang tersebar di berbagai titik di daerahnya. Ia menamai warung baksonya Bakso Rudy. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Windy sebelum memakan bakso itu. Namun sebelum mulai makan, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Rasa mengganjal dirasakan Windy lantaran bakso yang akan ia makan itu amat berbau aneh. Baunya ialah seperti pakaian kotor yang tidak dicuci dalam waktu yang lama. Padahal bakso itu dikenal enak oleh penduduk. Warungnya juga selalu ramai. Maka di latar belakangi rasa yang mengganjal itu, Windy tetap memaksakan diri untuk memakannya. Lagi pula ia juga sudah lapar lantaran telah berpuasa seharian. Namun siapa sangka, hanya sesaat setelah memakan suapan pertama, Windy langsung memuntahkannya. Perutnya yang telah kelaparan karena berpuasa tidak bisa menerima bakso itu. Para pengunjung warung pun menengok ke arah Windy dalam sekejap, lantaran dirasanya mengganggu orang lain. Ayah Windy lantas langsung menuntaskan makanannya, membayar, dan mengajak anak dan istrinya untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Windy berbisik kepada ayahnya. "Ada yang salah dengan bakso itu," kata Windy. Di dalam benak Windy, ia heran dengan ramainya pengunjung yang berbondong-bondong ke warung baksonya Rudy. "Apa lidahku yang salah ya?" gumam Windy. Beberapa minggu setelah kunjungan Windy dan keluarganya itu, orang-orang dikejutkan dengan kabar bahwa Rudy telah ditangkap polisi. Ia dipersalahkan lantaran tertangkap basah meletakkan sebuah celana dalam dan tikus hidup ke dalam panci bakso. Perilaku licik itu tertangkap mata oleh salah satu pengunjung yang sedang makan di sana. Perihal celana dalam itu, Windy sebenarnya telah mengetahuinya dari bau tidak enak yang ia rasakan dari bakso itu beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya di saat itu pula, Windy telah curiga bahwa Rudy telah memakai pesugihan untuk warung baksonya. Maka wajar saja, dari pesugihan itu, warung milik Rudy selalu didatangi pengunjung. Ia menjadi juragan bakso yang kaya raya. Doni dan Agus pun menyaksikan Rudy yang dibawa oleh pihak kepolisian. Mereka hanya menghela nafas panjang dengan berucap, "Astagfirullahaladzim." Sekarang semua menjadi berantakan. Usaha menjadi bangkrut karena Rudy sudah tidak melakukan ritual lagi. Sampai singkat ceritanya, 1 tahun telah berlalu. Kekayaan yang diimpi-impikan telah sirna. Rudy pulang menemui istrinya. Dia benar-benar kecewa. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan, apa sebenarnya kesalahan yang ia perbuat sampai kehidupannya menjadi seperti ini. Kemudian anaknya yang perempuan datang. Katanya dia harus membayar SPP untuk uang sekolah besok, karena jika tidak dibayar, ia tidak bisa mengikuti ujian. Rudy semakin terpuruk. Minuman keras adalah cara melarikan diri dari keributan ini. Istrinya stres melihat kelakuan Rudy. Bukannya tobat, malah semakin menjadi-jadi. Semua harta yang diperoleh dari hasil pesugihan, semuanya sudah habis, tidak tersisa. "Kalau bapak begini terus, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya di Garut," katanya. Dari kejadian itu, semua anak-anaknya menjadi tidak menyukainya. "Bapak tidak sayang sama aku. Aku malu, Pak, karena teman-teman sering mengataiku anak dari pelaku pesugihan, anak seorang pemabuk." Istrinya sudah kalang kabut. Dia tidak sanggup lagi menasehati Rudy yang tidak ada kapoknya. Akhirnya istrinya mendatangkan adiknya Rudy untuk menasehatinya. Ya, Rudy mau bertobat. Rudy mau berhenti minum minuman keras dan tidak mau melakoni hal-hal yang gaib. Rudy sedih dengan keadaan seperti ini. Tapi
Rudy tidak tahu harus minta bantuan kepada siapa. Kak, kalau kita berusaha untuk lepas dengan kekuatan sendiri, pasti mustahil. Tapi memintalah kepada Allah. Bertobatlah kak, minta ampun kepada yang punya hidup. Rudy sudah melewati batas. Apa mungkin ia masih bisa bertobat? Apa benar kalau kita bertobat, maka dosa-dosa kita bisa diampuni? Tanya Rudy. Ya, itu sudah pasti kak. Sebesar apapun dosa kakak, Allah mau mengampuninya kak, jawab adiknya. Ya sudah, bantu kakakmu ini untuk bertobat, pinta Rudy. Kak, sekarang apakah kakak mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kakak? Tanya adiknya. Sontak saja langsung tampak bayangan saudara Rudy yang pernah mengatakan, anggap saja Rudy itu sudah meninggal. Muncul pula bayangan sanak saudara lain yang pernah tidak mengundang anaknya ke pesta ulang tahun anaknya. Itu semua adalah hal-hal menyakitkan yang pernah ia terima. Tapi Rudy menerima tantangan ini. Rudy mau mengampuni mereka. Kini Rudy mulai usaha dengan sudut pandang yang baru. Keluarga, anak-anak, dan sahabat mendukung Rudy, sehingga berangsur-angsur membaik. Dulu Rudy berambisi memperoleh kekayaan, tapi sekarang Rudy dengan tegas mau mengatakan bahwa kekayaan dan kenikmatan dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan yang sekarang Rudy rasakan. Hubungan dengan sanak keluarga menjadi akrab, dan kini mereka merangkulnya. Walaupun ada beberapa orang yang menolak keputusannya, tetapi karena mereka melihat perubahan yang Tuhan kerjakan dalam dirinya, akhirnya mereka menerima juga. Tuhan itu luar biasa. Meskipun Rudy sudah hancur begitu rupa. Dan selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Rudy. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.